Katanya sedang di jalan, jangan cari masalah. Tapi pria ini tidak percaya. Bilang orang tua itu bodoh. Orang tua ini mendengar sangat marah, langsung tabrak dia jatuh ke jalan. Pria itu berbaring di jalan. Melihat orang tua itu turun dari mobil badan sangat gede. Bukan orang biasa. Langsung berguling-guling di rerumputan. Ingin melewatkan jalan ini untuk kabur. Orang tua itu ambil sepeda dan mendirikan barikade. Operasi yang terampil menyiapkan alat. Akhirnya dia pakai baju dan bawa barang lewat sana. Mati kali ini. Pria ini sangat panik sembarangan mengungkapkan lokasi. Orang tua ini sepertinya sangat akrab dengan kekerasan. Pria ini naik ke darat. Langsung didorong ke bawah. Pria ini sedang terluka dan mulai menangis. Mulut terus berkata minta maaf. Tapi orang tua itu tidak peduli, langsung masukin pistol ke mulut pria ini. Lalu semprot. Pindah adegan satu BMW sedang di jalan tol. Sekarang kecepatan sudah 160 km, tapi aktor utama Paul masih merasa belum cepat. Karena hari ini adalah ulang tahun ayah dia, jadi dia ingin lewat dengan cepat. Takut sisa makanan juga tidak dapat. Saat ini Paul melihat lewat spion. Satu Audi di belakang dia ingin lewat. Paul sangat marah. Dia biarkan Audi lewat. Dia ingin kasih pelajaran buat sopir Audi. Tidak menyangka pemilik Audi tidak peduli. Langsung lewat mobil Paul. Sekarang Paul sangat marah. Mulai omong kekerasan. Api aura marah muncul. Satu mobil van di depan mobil dia. Dan di sebelah kanan ada banyak truk. Paul nyalakan lampu minta lewat. Setelah itu klakson minta lewat. Tapi van tidak peduli dan turunkan kecepatan menjadi 100 km. Istri khawatir untuk selamatkan dia. Jadi ingatkan Paul jangan dekat mobil itu. Melihat sekarang tidak bisa lewat. Dia marah dan mulai omong aneh lagi. Harus omong pada anak-anak dia. Orang depan pasti baru bisa nyetir. Dia takut untuk beri jalan. Melihat Paul sedang gila. Mobil depan mulai perlahan. Membuat Paul hampir kecelakaan. Menunggu jalan udah gak macet. Dia langsung lewat. Dan marah dengan sopir di depan dia. Dia bilang orang itu sakit otak. Tapi yang membuat dia tidak tahu adalah tindakan ini. Membuat pembunuh cabul marah. Keluarga dengan cepat sudah sampai resort. Tidak tahu orang tua itu juga datang ke sini. Dia mencari Paul untuk jelasin. Bilang dia sedang nyetir seperti biasa. Karena kecepatan jalan itu adalah 100 km per jam. Dan dia tidak salah. Setelah itu minta Paul minta maaf padanya. Lalu kasih tahu anak Paul. Paul mendengar itu sangat marah. Siapa kau? Jangan aneh di depan saya. Ingin berantem. Orang tua sangat marah. Kasih tahu Paul jangan cari masalah dengan dia. Tapi harga diri dan keluarga. Paul dorong orang tua itu. Lalu tanya kabar leluhur orang tua. Sangat sombong langsung pergi. Tapi tidak lama orang tua itu ikut dari belakang. Paul mulai bingung. Ketika lewat jalan ini ada lampu merah. Ingin pergi jauh dari orang tua itu. Tapi tidak lama orang tua itu masih ada di belakang. Istri merasa takut langsung lapor polisi. Tapi Paul hentikan. Dia bilang jangan karena masalah kecil dan harus lapor polisi. Jadi dia berhenti di pinggir jalan dan menuju ke mobil orang tua itu. Tanya kepadanya, mau apanya? Orang tua hanya jawab mau Paul minta maaf. Paul mulai tertarik dengannya. Jelas kau yang rem mendadak. Hampir jadi kecelakaan. Sekarang mau saya minta maaf. Otak kau sakitnya. Orang tua tetap bilang dia gak salah. Paul yang salah. Paul adalah orang suka gengsi. Walaupun kecepatan dia tinggi, tapi dia tidak mau minta maaf. Jika tidak suka orang tua ini boleh lapor polisi. Biar polisi yang tangkapnya. Bagaimanapun saya tidak takut. Setelah itu kasih ponsel ke orang tua. Sangat sombong sekali. Orang tua melihat bocah tidak tahu malu. Dia sangat marah. Pegang tangan Paul kekuatan sangat keras membuat ponsel pecah LCD.
Paul teriak, istri langsung datang bantu. Saat itu istri jatuh ke pinggir jalan. Pada saat ada mobil lewat hampir hancurkan kepalanya. Kedua anak takut sampai menangis. Paul sekarang baru sadar. Istri marah sama dia. Suruh dia jangan emosi. Langsung minta maaf padanya. Tapi Paul masih sombong. Setelah omong berapa kata langsung minta balikin HP-nya. Tapi orang tua ini sudah marah. Melihat dia perlahan turun dari mobil. Sepertinya sedang mencari sesuatu di mobil. Paul melihat itu ambil kesempatan untuk ambil HP. Tidak menyangka didorong jatuh sama orang tua itu. Ambil pistol semprot ke badan Paul. Sekarang Paul ketakutan tidak tahu harus melakukan apa lagi. Langsung naik ke mobil. Banyak carian semprot ke dalam mobil. Ternyata itu adalah bahan kimia yang sangat korosif. Bau membuat mereka susah nafas, mobil belum jalan lama, sudah ketabrak. Sekeluarga turun dari mobil untuk nafas, tapi saat ini orang tua itu sudah datang. Saat mereka masuk ke dalam mobil, melihat ban tidak bisa bergerak. Ya ampun. Orang tua itu ambil obat pestisida di mobil. Paul tidak punya pilihan lain, harus turun dari mobil. Untungnya mobil bisa keluar pada saat itu, kepala dia hampir pecah sakit akarena pintu mobil. Orang tua mulai mendekati, istri melihat langsung kendali mobil. Paul ketakutan masuk ke dalam mobil, tapi kaca masih disemprot dengan banyak obat. Kaca belakang juga dipecahin sama orang tua itu. Istri sangat takut. Mengemudi dengan cepat, tidak peduli di jalan ada apa. Panik bawa mobil masuk ke jalan umum, orang tua itu masih ikut dari belakang. Istri takut tabrak kemana-mana. Hampir nabrak seorang anak kecil. Untungnya setelah belokan, akhirnya berhasil sembunyi dari orang tua itu. Keluarga mereka langsung ke kantor polisi. Ceritakan semua yang jadi tadi. FBI khawatir mereka bisa dibunuh. Memutuskan untuk antar mereka ke rumah. Di jalan Paul masih tegang. Melihat semua mobil van di jalan. Jelas dia sangat takut ketika dia lewat bertigaan. Mereka melihat satu mobil sangat mirip. Keluarga mereka mulai khawatir. Ketika lewat bukan orang tua itu. Mereka langsung tenang, tapi mereka tidak tahu. Orang tua itu berhasil buka ponsel Paul dan tahu alamat rumah orang tua Paul. Rencana balas dendam sudah muncul di kepala dia. Dia dengan cepat ke rumah orang tua Paul. Dan bohong padanya menemukan ponsel di dalam hutan. Kaki dia terluka. Butuh air bersih untuk cuci. Ibu Paul biarkan orang ini masuk ke dalam rumah. Saat mereka sedang berbicara, orang tua tanya pada ibu. Jika anak di luar membuat salah, orang tua harus tanggung jawab juga kan? Ibu mendengar itu merasa ada yang aneh, langsung usir dia keluar. Tapi orang tua itu pukul dari belakang. Dan marah bilang, tentu saja ibu dan anak sama. Setelah itu ke kamar ayah. Berhasil ikat berdua. Saat ini Paul sedang diantar ke rumah sama polisi. Tapi sifat Paul tetap jelek. Karena harga diri. Dia tidak mau orang tua tahu dia membuat masalah. Jadi tidak biarkan FBI masuk ke dalam rumah. Dan usir polisi pergi. Seperti kalian tahu, ini adalah keputusan yang paling salah di hidup dia. Mereka masuk ke dalam rumah melihat tidak ada suasana ulang tahun. Paul melihat di luar jendela. Dia masih khawatir. Jadi parkir mobil di jalan sana. Pulang ke rumah langsung kunci pintu. Setelah itu baru bisa tenang. Anak gede melihat nenek sedang diikat di toilet. Dia langsung kasih tahu ibu. Paul mendengar ada suara jadi langsung naik ke atas. Orang tua itu tiba-tiba muncul. Paul disemprot langsung lari. Tidak menyangka orang tua itu sekeras ini otaknya. Karena satu kalimat maka cari sampai ke rumah untuk balas dendam. Sekarang dia sangat panik. Melihat orang tua tidak menjawab. Dia langsung lari keluar rumah.
Orang tua itu ikut dari belakang muka Paul perih sakit. Dia lari ke jalan cari bantuan. Tapi orang di jalan tidak ada yang peduli sama dia. Paul tidak berdaya balik ke rumah sekali lagi. Dia tidak tahu orang tua itu sedang di mana. Hanya bisa lewat jendela. Tapi pada saat ini obat membuat dia ilusi. Di dalam kepala dia hanya ada muka orang tua itu. Dia ketakutan terus teriak dan menangis. Untungnya istri dia tepat waktu tarik dia ke dalam. Kedua berhasil menelepon polisi. Tapi polisi sampai orang tua itu sudah pergi. Setelah ini Paul tidak berani nyetir lagi. Bahkan saat antar anak sekolah. Dia juga berjalan kaki berapa km. Jelas dia masih takut. Sebenarnya dalam hati dia adalah pengecut dan berani. Di ending film, van putih muncul di belakang dia. Setelah suara ketabrak, Paul tidak mati juga menjadi cacat.